Baik, kita mulai teman-teman. Silahkan nomor satu jawabannya apa teman-teman? Seorang perawat sedang berjalan di area bisnis pusat kota melihat seorang pekerja jatuh dari tangga menghampiri korban dan tidak ada respon. Bagaimana seharusnya perawat membuka jalan napas? Jatuh loh ya. Yuk, jatuh resikonya adalah chin head till jauh trash. Nah, jawabannya adalah ini ya. Karena kecurigaan kita untuk adanya fraktur. Kemudian nomor dua, baru juga nomor baru sedikit itu udah nomor empat. Ya, nomor dua teman-teman. Nomor dua, jawabannya apa? Silakan. Silakan. Nomor dua, silakan teman-teman. Perawat mengetahui anak 5 tahun tersedang saat masih sadar dan terjaga bergas melakukan manuver abdominal thrust di mana seharusnya menempatkan kedua tangan ya umbilikus dan antara umbilikus dan processus voides. Bentar ya. Kemudian nomor tiga, perawat merupakan tim maju pertama setelah gempa yang menghasilkan banyak rumah di komunitas. Korban manakah yang harus didatangi perawat pertama kali? Yang pertama kali yang mana? Nomor tiga. Nomor tiga jawabannya udah ini ya. Nomor tiga, yang pertama anak ibu hamil yang berusia 32 mengandung bayi tidak bergerak. Seorang anak usia 2 tahun yang berdiri dekat anggota keluarga yang telah dewasa sambil berteriak, "Aku mau ibuku." Empat, ya, 4 tahun yang lalu kaki berdarah sangat banyak. Aku takut kakiku lepas. Dan siapa? 88, ibu yang menyusui. Silakan teman. Silakan yang lainnya. Silakan yang lainnya teman-teman. Kalau sudah dianalisis lagi bagaimana prinsip penanganan pada pasien atau pada eh, adanya gempa ataupun bencana alam ya, dianalisis lagi, ya, dianalisis lagi. Silakan. Yang mana sesuai dengan prinsip apa ya kemarin kalau kita di triase ya, yang ini yang triase terkait dengan triase. Jawab keras, gas. Prioritas layanan keperawatan pada bencana perlu diberikan pada orang yang hidup dan bukan pada yang telah meninggal. Seorang anak yang jawabannya adalah, coba cek dulu ya, teman-teman jawabannya apa? Nah, jawabannya ini ya. Coba.
Ibu hamil, bayi tidak bergerak, ini nggak mungkin ya. Kemudian keluarganya yang telah dewasa, berarti ibu mau ibuku. Kemudian ini anaknya masih hidup ya. Lansia ini memiliki harapan yang lebih tinggi. Suamiku meninggal juga mungkin meninggal. Ibu yang sedang menyusui sudah di tempat berkumpul. Pada tempat berkumpul dia sudah berkumpul. Jadi logikanya bahwa di sini perhatikan pertama kali ya gunakan uh, yang mana dulu gitu ya. Jadi yang gunakan orang dengan masalah fisik dulu sebelum masalah psikologis itu juga kalau kita menggunakan pendekatan dari Maslow ya. Nah, ini jadi jawabannya adalah tiga adalah C. Nomor empat di sini ibu klien mengatakan bahwa ia tidak sengaja telah mengkonsumsi 2 dosis warfarin Coumadin yang tadi buat resep untuk seminggu kemarin. Serta mencatat bahwa klien tidak terbukti mengalami perdarahan, maka perawat berencana mengambil tindakan yang mana? Ya, ini kan paparin Coumadin ya. Kita lihat berarti yang kita paparin untuk mencegah perdarahan ya. Kemudian berarti pasiennya kita lihat kalau perdarahan kaitannya dengan proton time. Ya, pasti proton time kali ya kaitannya juga dengan uh, proton time. Nah, ini proton time ya. Dengan ini jawabannya adalah D. Kenapa? Karena pasiennya bisa ya, tidak ada perdarahan lah ya, tapi apakah perdarahannya itu memanjang atau enggak itu kan itu dia. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian nomor lima paparin strategi macam apa? Nah, ini kehilangan darah berat, sindrom multiple. Nah, ini transfusi cepat berapa unit darah. Perangkat apa yang diminta perawat pada anggota tim kesehatan lainnya agar digunakan selama proses transfusi menurut resiko disritmia jantung. Tadi malam kita sudah belajar tadi subuh ya bahwa darah itu harus dihangatkan. Ya, harus dihangatkan darahnya. Kenapa? Karena diberikan penghangat digunakan. Ya, jadi kalau darahnya masih dingin, itu menyebabkan resiko adanya disritmia. Kemudian nomor 5, anak A 5 tahun dibawa ibunya ke UGD dengan teriak panas tinggi dan kejang. Ya, panas tinggi dan kejang. Saat datang, anak mengalami apne. Nah, di karotis semester aba, tindakan yang dilakukan perawat memakai sarung tangan. Setelah memakai sarung tangan, anaknya apne ya. Berarti anaknya apne, apa yang dilakukan? Berikan apa yang dia minta. Berarti jawabannya adalah memberikan napas buatan. Napas buatan ya, teman-teman. Nih, napas buatan. Nomor 7. Nah, pasien ICU mengalami penurunan kesadaran, gagal napas, dan gagal napas. Nah, ini di ICU berarti kita harus memberikan yang definitif. Pemeriksaan terlihat retraksi dada, saturasi turun, ya, respirasi 34 sekian. Rencana kolaboratif, ya, kalau di ICU sudah definitif ya, berarti kita harus berikan apa? Ya harus sudah. eh, Nah, pada kasus di atas, gagal napas tanpa retraksi, saturasi, dan tindakan kolaboratif yaitu pemasangan endo, trial 2. Kemudian nomor 8, pada bersamaan datang pasien medis AMI, luka bakar, 15%, kolik renal, fraktur humerus ulna. Nah, beberapa kasus di atas, jika Anda
dinas sendirian di ruang mana yang Anda lakukan. Jadi yang nomor 8, ayo nomor 8 apa jawabannya? Ya, yang ditolong adalah AMI dulu. Kenapa? Logikanya kalau misalnya pasiennya AMI, kebutuhan kardiak outputnya tidak terpenuhi, ya, tidak terpenuhi. Repot nanti ya. Kemudian nomor 9, nomor 9, pasien 16 bulan, ibu ke ruang gawat darurat, sedangkan asalnya 9, berarti tulis 1 kilo ya. Besar hampir setiap 2 jam, cair, volume gelas, ukuran BAB, ukuran berarti 50 ya, 50 mili. Minum hanya netes saja dan belum masukkan cairan yang lain. Somnolen, sulit teraba, mata cekung, turgor, jelek. Wah, ini sudah dehidrasi berat itu. Masih berasa berat ya. Cekung, turgor, jelek. Di sini mata cekung nih. Oke, nomor 10. Nomor 10 silakan lakukan. Laki-laki, mata rangsangan dengan suara keras. Rangsangan dengan suara keras berarti matanya 3 ya. Kayaknya 3. Berarti kalau lihat E3, yang lainnya, yang E2, E4 tuh coret berarti ya. E3, M-nya gerak menarik sumber rangsangan. Menarik dari sumber rangsangan. Menarik dari sumber rangsangan berapa itu? Atau menarik dari sumber rangsang. Kemudian menarik dari sumber rangsang. Kemudian suara tidak mengandung arti. Menarik sumber rangsang itu berarti fleksi, fleksi apa ya? M-nya berapa nih teman-teman? M-nya apa tadi? Suaranya tidak berarti. Suara tidak berarti ada 2. Berarti E-nya 3, P-nya 2. E-nya 3, P-nya 2. Gak ada yang masuk ya. Ada yang masuk. Nah, E-nya 3, P-nya 2. E-nya 3, P-nya 2. Yang tertinggi yang mana itu? Ya, jadi yang mana teman-teman? M4, M4, P-nya. Coba suaranya tidak mengandung arti. Suara yang tidak mengandung arti tidak jelas ya dia harusnya ya sudahlah kita masuk ini aja. Kita pusing ya mikirnya. P3. Oke, kemudian 11. Pasien mengalami kecelakaan lalu lintas, menurut saksi mata korban tertabrak kendaraan hingga terjungkir sebanyak 2 kali sampai tidak sadar diri tanpa mengeluarkan darah dari mulut dan henti napas. Tindakan pertama, ya samalah, amankan, ya, amankan lingkungan, head tilt, benar. Ini jungkir balik kendaraan itu. Henti napas nih, henti napas, darah, henti napas. Berarti jawabannya tindakan pertama fokus tidak sadar diri dan henti napas. Jadi jangan main RJP ya, jadi henti napas. Oke. Nomor 12, pasiennya nomor 12 52, pengkajian berikut hipotensi dari cepat, distensi, pena, leher, napas cepat atau sudah terdengar kreka switching, atau orang menunjukkan edema paru, teraba dingin, lembab, cyanosis gland, tampak gelisah, urin output, oliguri sampai dengan anuri, edema, CVV naik, PCWP meningkat, dan dijumpai irama jantung aritmia. Berarti shock kariogenik ya. Nah, shock kariogenik, eh ini shock kariogenik ini. Hmm, bukan shock hipovolemik, nggak ada.
nggak ada. Oh, ini kan, oh iya, kardiogenik ya, kardiogenik. Oke. Kemudian nomor 13 Fraktur, fraktur 3, ya, fraktur iga. Ah, jenis torak dialami ini adalah, nah ini fraktur iga. Plyo chest itu kalau ada dua, ya, plyo chest terjadi melayang, ya, sebabkan karena lebih sama dengan tiga iga yang memiliki garis fraktur minimal dua segmen. Ya, ini diketahui fraktur sekian. Oh, gawat itu kan menunjukkan, ya berarti plyo chest, ya, mungkin tamponade jantung. Nah, dua segmen. Nah, tamponade jantung itu disebabkan karena neoplasma perdarahan, ya, biasanya, ya. Kalau ini bukan, coba lihat. Menunjukkan PO2 sekian. Tidak ada tanda-tanda tamponade, ya. Tidak ada tanda-tanda tamponade. Tanda-tanda tamponade ada thrashback. Misalnya penurunan tekanan darah, kemudian suara jantung menjauh, gitu, ya. Thrashback. Ada peningkatan pena, CVP-nya meningkat. Kalau ini tidak ada thrashback. Kemudian 14 sebuah bus bernomor 40 terbalik di tol. Ada seorang petugas yang akan melakukan triase. Bila menemukan korban perempuan usia dewasa dengan penuh pernapasan 30, maka apa yang Anda lakukan? 30 loh. 30 ini pasiennya bukan. Maksudnya napas 30 cepat, ya, napas cepat, ya. Jika Anda seorang petugas triase loh, ya. Anda petugas triase itu ini kuning atau merah? Ini pernapasan terlalu cepat. Ini cepat napasnya. Napasnya cepat nih. Bukan lagi kuning, ya. Nomor 14. Emang di petugas triase ngasih oksigen apa? Nomor 14. Yuk, Anda sebagai petugas triase. Yuk dibaca lagi. Anda sebagai petugas triase. Kembali 40, kita tidak tahu mana yang harus didahulukan memberi tindakan, maka trigger memudahkan kita mendulukan gawat. Triase loh ini, bukan. Masa triase ngasih oksigen. Nah, kemudian nomor 15. Oh, AHA, ya. Sekarang AHA-nya udah beda, ya. 52 tiba-tiba gagal jantung di UGD. Manakah benar mengenai jantung sweat guide AHA 2020 aja? Atau 2015 minimal, ya. Ini terlalu lama ini soalnya. Kemudian, ya, cek nadi, cek kesadaran, kemudian panggil pasiennya, cek kesadaran. Jawabannya nomor 15 apa? 15. Cek kesadaran, panggil bantuan, cek nadi. Direspon, ya, cek kesadaran, panggil bantuan, cek nadi, kompresi. Jawabannya adalah E, ya. Kemudian nomor 16. 16 UGD akibat nyeri dada menjalar sekian. Pasien ditemukan gambaran ventrikel tachycardia. Apa tindakan perawatan yang tepat pada kasus tersebut? Memang ini VT. VT, VT dengan pulselessness, ya, nggak ada kan, nggak ada dengan pulselessness, ya. Nah, pembahasan PT, pilihan tindakan perawatan. Tindakan perawatan yang tepat. PT tanpa nadi tindakan paling tepat adalah disesok. Namun perawat dibolehkan melakukan desek tanpa instruksi. Nah, jadi apakah boleh nggak ngisi desesok tanpa instruksi?
Jadi yang tindakannya adalah apa yang dilakukan. Memang DC shock, tapi bolehkah perawat ini akibatnya pemberan ventrikel tadi? Apa tindakan perawat? Ya tetap aja dulu lakukan RJP dulu ya, karena permasalahannya DC shock bukan bagian kita ya. PT, kalau PT dengan nadinya ada nggak sih? Nadinya, tapi nggak disebutkan nadinya juga nggak ada ya. Kalau dengan nadi dengan ya apa PT dengan nadinya yang hilang, nadi tidak tanpa nadi berarti DC shock kan, tapi kan di sini tidak disebutkan. Berarti kita RJP aja deh. Dan DC shock harusnya, tapi apakah itu tugas kita bukan? Kemudian nomor 17. Nomor 17 ini GCS 8, fraktur kapikula, gaggling, gaggling itu ada gaggling tuh. Gaggling, jejas, fraktur. Nah, ini berarti jauh ras ya. Jauh ras ini wajah, wah, pasang opa atau mayu. Ini kenapa ini? Karena di sini sudah jejas nih, ada fraktur, ada jejas, jejas di leher, bukan? Gaggling, nah udah ini berarti pasiennya jauh teras nih, bukan jalan napasnya. Ya, ini maksud pasien fraktur servikal. Kemudian nomor 18, pasiennya tadi nih, distolik kurang dari 100, preksendra, distensi tadi sudah ya. Bunyi jantung menjauh berarti ada satu, satu, saya bilang tadi, satu, kemudian distensi abdomen, abdomen. Kenapa sih ini nggak bisa? Nah, di leher ini distensi pena, kemudian jantung menjauh. Berarti ini sudah jadi tamponade jantung. Ini sistolik penurun, kemudian distensi pena leher, dan pena pekak jantung menjauh atau suara jantung menjauh itu adalah trias back, namanya trias back. Jadi itu bukti atau ciri dari tamponade jantung. 18. Kemudian 19. 19 di 45 serangan jantung rumah sakit 5 menit setelah kejadian. Rekan-rekan menunjukkan ada asistol. Asistol, asistol tadi sudah dibahas ya kita. Berarti kalau asistol ya kita hanya melakukan RJP. Asistol, RJP. Dia asistol jangan PEA, kita RJP saja. 20. Nah ini mendapat telepon bahwa harga sahamnya anjlok. Perawat G memanggil oleh korban dalam pengajian pasien tidak sadarkan diri, tidak bernapas dan tidak ada nadi belum melebar. Apakah tanda-tanda henti jantung pada orang dewasa terpenting pada kasus tersebut? Tanda henti jantung berarti tidak ada nadi karotis, yang tidak ada nadi. Jadi yang paling ini yang tidak ada mana? Tidak ada nadi karotis. Ini tanda yang paling penting. Nada karotisnya hilang. Apa tidak ada nadi? Nah, kemudian oke 1 sampai 20 berapa jawaban Anda? Benar, berapa benar? Berapa benar? Wih, mantap 15. Hebat, hebat. Hebat, 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 hebat. Oke, kita lanjut. 21. 21. 21. Oke. Laki-laki 50 tahun terjatuh. Wah, ini nggak ada nih. Pilihannya nggak ada ya optionnya ya. Nggak ada. Kemana hilang optionnya? Oke lah, langsung aja. Yang merupakan tetangga dipanggil keadaan 15 menit pasien jatuh. Pemeriksaan pasien tidak lagi CS5, nadi teraba, perawat menduga pasien mengalami stroke. Pemeriksaan tambahan yang harus dilakukan perawat untuk memastikan adanya gangguan neurologi pada kasus di atas. Apa? Biasanya kalau neurologi stroke pada otak dilakukan pemeriksaan mata ya. Vertebra, laserasi ya pada mata lah. Jadi pada mata. Jadi tapi kan ini nggak ada.
bonus hilang ininya jawabannya. Apa lah? Dua-dua. Nah, dua-dua seorang perempuan 45 mengalami kecelakaan lalu lintas, perempuan fraktur dekstra terbuka, perdarahan masih terus GCS 233. Nah, di sekian ketika masuk RS diasuh oleh perawat. Manakah penurunan kesadarannya juga BCS-nya 8. Perdarahan terus. CS 8 penurunan kesadaran. Nah, berarti duluan ya. Kenapa? Resikonya pasiennya GCS 8 itu bisa nutup. Tapi walaupun di sini tidak disebutkan. Yang penting ada perdarahannya hebat. Ya, ada perdarahan hebat. Kemudian GCS-nya turun banget. Jadi jawabnya merah ya. Merah lah. Gak mungkin kuning. Kenapa? Kesadarannya 8. Kemudian kesadaran 8 artinya ada masalah dengan otaknya kan. Itu. Kemudian nomor 23 lalu lintas ya. Luka lecet daerah serasi dada. Pemeriksaan torak tampak buta iga lebih dari dua bertekatan. Apakah pengkajian yang dilakukan disability dari hasil diagnosa disability? Apa yang disability? Nomor pada disability. 23 airway kan nggak ada ya, nggak ada masalah. Kemudian tidak ada data ya, airway tidak ada data ya A-nya. Kemudian breathing ada tuh 28 kali per menit untuk breathing. Circulation ada nadi 120. Kemudian ada juga tekanan darah itu circulation. Kemudian disability itu tidak ada ya. Disability tidak ada. Harusnya pakai AFU ya. AFU. Tapi kan di sini nggak ada. Disability. Luka lecet dada. Luka lecet daerah dada itu exposure ya. Yang ditanyakan disabilitas berdasarkan fototorak. Ditanyakan pengajian apa yang dilakukan pada disability berdasarkan fototorak. Jadi yang karena kalau disability itu adalah neurologi maka ya nggak ada lagi. Jawabannya A. Neurologi. Disability itu neurologi loh ya. Bukan pemeriksaan pernapasan. Kan dicariin ini nih. Carinya. Disability itu D. Di D kita airway-nya apa, breathing-nya apa, circulation-nya apa, disability. Nah, itu kan disability. Disability itu cek untuk kesadaran. 24, 24 laki-laki penderita gerakan menarik anggota badan bila dirangsang. Suara tidak jelas dan tidak dapat membuka mata biarpun dirangsang. Yo, berapa itu? Nomor 24. Di sini satu ya. Ini satu nih. Ini satu. Kemudian suara tidak jelas. Suara tidak jelas dua ya. Ini empat. Tujuh? Tujuh? Atau enam? Tujuh ya? Tujuh. Tujuh. Kemudian 25. 25. Ini pasiennya minum sekian pemeriksaan pucat. Odema, odema, edema udah ini ya berarti udim. Udim tuh, udim. Kalian mendapatkan cairan infus sekian, kreatinin sekian, HB sekian. Diagnosis utamanya bengkak, mengeluh, CKD ya, kelebihan cairan nah ini pasiennya. Minum sekian. Urinnya berapa? Infusnya itu sudah coba minumnya 700. Infus 500 itu sudah 1100 itu 1200. 1200 kemudian urium 170. Urinnya nggak ada ini. Ya, kemudian outputnya 20 cc ya, mana 200. Outputnya
Jumlah urin 200 ya, 200 cc. Jadi kebanyakan cairan nih. Ini kan 700 nih, 700. Ini 1200. Sementara keluarnya sekian. Berarti kelebihan cairan ini pasiennya. CKD loh ya, kelebihan cairan. Nomor 26. 26. GCS-nya berapa itu? 5 tambah 7. Saturasi 8. Berarti udahlah, ini mah di UGD itu sudah intubasi lah. Intubasi ya. Apalagi di sini ada gagling tuh, udah sudah TT lah ya. Kemudian nomor 27, fraktur terbuka femur kanan, pertolongan datang 1 jam setelah kecelakaan. Dan di 120, akra teraba dingin, gelisah, beresuan terhadap nyeri, masalah keperawatannya apa itu? Pasiennya kenapa itu? 27. Nadinya cepat tuh, nadinya cepat, gelisah, wah ini udah tanda-tanda shock ya. Pasiennya tanda-tanda shock. Ada tachikardi, ini ada tachikardi, mengalami penurunan kesadaran, akra dingin. Nah, ya, lebih baik kita ambil yang paling parah gitu ya. Ini tanda-tanda shock. Kemudian 28, pasien hematoma, deformitas, pulsasi perifer lemah, parestesi. Wah, ini fraktur, sudah ada deformitas, berarti fraktur ya. Pasiennya fraktur 28A. 8A. Nomor 29, teman-teman. 29, terkapar meringis, tabrak lari oleh pengendara. Terkapar meringis, open fracture, respirasi sekian, nadi sekian. Berarti ingat ABC. Airway breathing nggak masalah. Berarti kita tinggal adanya di sini fraktur, open fraktur. Berarti hentikan perdarahannya. Ya kan? Nomor 29, hentikan perdarahan. Nadi C, circulation. Kemudian nomor 30, perawat laki-laki 32 tahun dirawat di ruang ICU. Hasil diagnosa medis, pasien mengalami GGK, gagal ginjal kronik, koma, tampak aksi tes abdomen, urin bag 400 per 24 jam. Intervensi perawat yang mungkin dilakukan adalah apa, nomor 30 nih teman-teman. Berarti kita menghitung urin output ya. Bahan cairan kita lakukan. Nah, bahan cairan. Nah, di sini ACT itu urin output yang ketat itu ya. 31, penurunan kesadaran gelisah GCS dikaji, nah, nilai GCS saat dikaji 12, pasien dengan respirasi 14, tensi sekian, nadi sekian. Apakah tindakan keperawatannya? Penurunan kesadaran gelisah, pasiennya gelisah loh ya, 31. Berarti di UGD kalau gelisah ya pasang bed plan ya. Dan sampai pasiennya jatuh. Kemudian nomor 32, pasien, coba lihat diagnosa akut coronary syndrome STEMI, STEMI yang menjadi fibrilasi ventrikuler dan diikuti perawat berada di dekatnya langsung memberitahu perawat lain membawa troli emergensi. Sambil menunggu defibrilator, perawat memberikan tindakan pada pasien tersebut. Tindakan yang paling tepat pada pasien tersebut adalah ini ventrikular fibrilasi. Yang paling tepat berarti kita memberikan, belum, ini kita di mana sih? Di ICCU. Ini di ICCU yang paling tepat loh ya. Yang paling tepat. Orang kejang-kejang-kejang. Berarti kalau di ICCU, kalau pada pasien-pasien yang gawat darurat, maka kita berhak juga. Nah, berarti kolaborasi ya. Tindakannya adalah kolaborasi pemberian obat aritmia. Nah, ini gimana fibrilasi? Ini gimana ceritanya nih? Nah, ini kuncinya di sini. Mana barusan? Nah, ini.
Nah, isinya. Ini kan di DC shock ya, sebelumnya anti aritmia dulu. Mana? Irama gantung ketika jantung berdetak sangat cepat, impulsi tidak menentu, menyebabkan ruang pompa jantung bergetar sia-sia, memompa darah. Kita harus menghentikan dengan kolaborasi memberikan anti aritmia. Kolaborasi baru kemudian di DPP. Kemudian tiga UGD sakit perut, pasien meringis skala 4. Sekian-sekian sebelum pasien mengatakan perut kebentur stang motor. Apa pengkajian sekunder yang Anda lakukan? Pengertian sekunder adalah sekunder prevention adalah head to toe dan riwayat tanda pita itu adalah head to toe itu sekunder ya sekunder. Kemarin belum ya tadi pagi subuh belum ya teorinya. Yang sekunder itu adalah head to toe riwayat kesehatan tanda pita. Berarti yang mana riwayatnya? Kecepatan jalan napas, sedaran pasien, kondisi perut, GCS. Ini kan, ini semua yang empat ini adalah primary survey, initial assessment namanya. Kemudian nomor 34, STEMI, STEMI, OMI, kilip 4, terdapat edema di sakrum. Di mana letak edema lain yang harus diperiksa. Nomor 34, kerusakan otot jantung mengakibatkan gangguan aliran listrik sehingga pembuluh jantung kurang baik. Akibatnya timbul gejala jantung edema pada kaki. Jadi nomor 34. Jadi ekstremitasnya yang harus dicek. Jadi emang kilip. Nah, jadi pada kaki. Kemudian 36, 35. 35 pasiennya coba lihat. Cedera kepala, muntah, jas, batang hidung, rakun eye. Berarti tindak keperawatan ajusnya adalah head up. T-scan juga tanda perdarahan lobe temporal. Tindakan keperawatannya adalah head up, mengurangi apa? Mengurangi tekanan intrakranial. 34, pasien Tuan A datang dengan keluhan gatal seluruh tubuh, dyspnea dan hipotensi. Apa yang dilakukan? Alergi berarti ya, ini pasiennya alergi, dyspnea. Nah, ini gatal, dyspnea yang harus dikaji. Kemudian 37 penurunan kesadaran, keluarga tidak makan sejak 2 hari yang lalu. Pasien mengalami riwayat hipertensi, lemah, dan berkeringat dingin. Apa pengkajian penting yang dilengkapi perawat pada pasien tersebut? Nomor 37, kita lihat tidak makan 2 hari. Tidak makan 2 hari yang lalu loh ya. Mungkin hipotensi pasiennya. Cek ke gula darah sewaktu, GCS enggak lah. Ini aja. Nggak makan loh ya. Kita ceknya gula darahnya. Nomor 37. 37. 38. 2000 luka bakar. Yes. Nah ini seorang laki-laki luka bakar 20. Ya 24 kali 4 kali ini berapa? 8 kali 5 400 4.000 ya. Ini coba kita berarti kita tinggal tetesan infusnya berapa? 2 kali 7. 2 kali 7. 4 kali 21 itu 48 berarti 42 ya. 42. Dari mana coba? Saya ulangi ya. Ini harus di ini nih. Ini BB-nya sekian nih, lihat di sini. Berarti 4 kali BB kali
luka bakar. Jadi 4 kali BB-nya 550, 50 kali 20. Ini 8 kali 5 kan, ini 8 nih, 8 kali 5 jadi 4.000. 4.000. Nah, ini sudah diambil 2.000. 2.000 berarti sisanya 2.000 kan? 2.000. Jadi pakai rumuskan dulu, Anda bisa langsung 2.000 bagi 5, 500 ya, kali 7 kali 24 dibagi 16. Ini 1,5 ya, 1,5. Ini 4 udah jelas dikali 7. 7 kali 1,5. Jawabannya adalah 42. Nah, itu ya. 42 jawabannya. Gampang ya? 2. Oke. Pakai rumuskan dulu lah ya. 16 dari mana? 16 jam. Lah, yang belum paham nanti tanya lagi. Kemudian 20. 29. 39. 39. Ini perut hebat, kecelakaan motor, ambulan. Ini keluar sudah diberi Nikola, cinta kepala. Hamil 28 minggu, hasil fisik kirmi skala 4, 4 sampai 6, keluarga dingin, pucat, wajah lemas, taksipne, palpasi abdomen, pundus uteri positif, denyut janin positif, perdarahan pervagina, kelihatan menangis, terkadang menjerit-jerit, orientasi dengan orang. Nah, apa yang harus dilakukan pada emergensi kasus tersebut nih? Nah, ini kan pasiennya udah ada perdarahan pervaginam ya, perdarahan pervagina. Jadi ini bermasalah ini pasiennya. 39, 2 minggu ibu dipersiapkan untuk nah, jadi jawabannya nah ini nih. Kenapa? Karena menyelamatkan ibu janin perdarahan pervagina. Ini ada perdarahan pervagina. 39 ya. 9, 40. 40 sampai nomor berapa kita? Oh, 58 ya, 40. Masih banyak lah. 40, ayo nomor 40 apa? 40, coba lihat. Mengalami keluhan sesak napas beraktivitas kurang 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Batuk, mual, mengacu, mengaku setiap tidur harus menggunakan 2 bantal, tidak sesak. Berat badan, napas berat sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien dibawa keluarga, ruang jantung, apne, kemudian RJP selama kurang 5 menit dipindahkan ICU. 2 hari tiba-tiba pasien mengalami nadi dan pelaksanaan DPIP, dilaksanakan DPIP. Kemudian pilih energi yang diperlukan, dipilih pedal melalui tombol lead slide. Apa tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? Itu sudah pilih ya. Kalau kita lihat dari ini memberi gambaran. Berarti kalau sudah memilih pilih melalui tombol s- lead slide. Berarti setelah itu langsung tekan tombol charge. Ini sudah. Nah, jangan lupa kan sudah nih. Kemudian pilih pedal melalui tombol lead select. Berarti langsung tekan ini jawabannya. Harusnya apa ya nomor 40. Coba lihat kembali atau harusnya ini ya. Harusnya lihat kembali ke monitor ya. Lihat kalau di monitornya harusnya ini. Kalau di monitornya udah berubah gimana? Harusnya ini harusnya. Kalau tidak langsung charge. Tong. Coba cek lagi. Saya lupa. Takut saya lupa.
Kemudian nomor 41, 5 siklus nadi korosi tidak teraba. Diulang siklus lagi, itu tidak teraba, nyawa pasien tidak tertolong. Keluarga marah melapor kejadian ke polisi, dianggap perawat lalai melaksanakan prosedur. Klien apakah menanggapi kasus tersebut? Nyeri dada, segera membawa menuju ke care RJP untuk lakukan RJP karena ada tidak teraba. Setelah beberapa menit lakukan RJP siklus. Apa ya? Nomor 41. Yang paling penting kadang-kadang kan kalau kita tindakannya tidak ada masalah, cuman kesalahannya gitu yang sering kita lakukan kesalahannya. Lalai melaksanakan prosedur yang klien apakah? Ya, ini nggak ada nih umum konsen. Boleh di RJP atau enggak nih? Satu. Nah, ini yang jadi masalah. Karena kadang-kadang perawat apa yang kita lakuin kadang-kadang dianggap gak benar itu. Oke. Kemudian 42 ya. 42. Kemudian kesadaran diri asistol. Perawat ruangan melakukan berdasar algoritma awal. Berarti berikan 42 ya. Kalau dua 5 siklus CPR 5 siklus dikasih vasopressin nggak? Vasopressin epinefrin ya gitu kan dikasih kan? Nah, dikasih. Nomor 43, ya, 43 di bawah nggak ada. Ini 42, ini 43, ini 43 lagi. Waduh, coba cek. Dopamin, oh, dopamin. 43, 43 dopamin. Monitor, benar 43. Wah, apa ini? Seorang mengalami penurunan kesadaran, pasien pucat, pengkajian, tanda pita menunjukkan sekian. Terapi dopamin 12 mikro. Yang selanjutnya dari dopamin berarti kita periksa tanda vital. Kenapa kira-kira? Ya iyalah, mempengaruhi. 44 ya harusnya ya. 44. 4, ini 44 nih. Perawat ambulan kecelakaan. 3 pasien di area tersebut. 2 pasien tampak histeris, mondar-mandir. Ini udah abaikan. 12 pasien terduduk, mengerang. Pasien terlihat diam, terlentang, tidak bernapas. Seorang perawat ambulan, tindak manakah yang paling Anda lakukan? Nomor ini, nomor 43. Ikut jalan-jalan. Berarti ini kan kecelakaan ya, kecelakaan massal ya. Jadi selamatkan yang paling banyak yang mana ini massal loh ya. Lebih dari satu sementara Anda seorang loh. Berarti apa yang harus dilakukan? Yang pertama pada saat Anda datang, Ibu sini pindah dulu ke sini. Nah, baru kemudian yang ditolongnya adalah yang eh, merah. Arahkan dulu mereka, Ibu sana, ulang, malah bolak-balik. Ini banyak yang bolak benar mandir loh ini. Pasien tamak histeris mondar mandir sekitar lokasi. Daripada nanti menjadi masalah, ya ini dia kita amankan dulu yang banyak. 12 banyak loh ya. 12 banyak. Kemudian nomor 44, 44, 45 harusnya 45 ya. 45. Seorang perempuan usia 25 IGD hasil pengkajian praktoterapis Orpisium. Kemarin tadi malam sudah kita belajar ini berarti fraktur di daerah orifisium ginjal ya, bukan ginjal, perdarahan di uretra, ureter ini.
Gak boleh di kateter ini, gak boleh. Uripesium uretra eksterna nih, tampak lemah dengan mengerang, GC10 akar dingin, BAB sekian, BB sekian. Tindakan prioritasnya apa nih? Ini nggak boleh ngerang, berarti pasang infus 2 jalur. Kenapa ini ada perdarahan ini? Ya, perdarahan. Tadi malam kita sudah ngobrol-ngobrol di sini nggak boleh di kateter. Ini PHP, orifisium, tanda shock ini lebih CRT, CRT-nya lebih itu mana? Kalau dingin, bukan BB sekian. Hmm. Kemudian, nah di sini nomor 47, 46, 46 ini 46, bukan 45 ya. Tambah satu. Tindakan berikut dilakukan pada pasien. Ulang pusing, jantung berdebar, pemeriksaan, tekanan sekian, nadi sekian. Menunjukkan sinus bradikardi. Nah, sinus bradikardi diapain nih pasiennya? Sinus bradikardi 46. Pasiennya disuruh istirahat dan monitor aja. Nggak usah pakai pacing, nggak usah ngapain itu. Kemudian 46, 46 perawat merupakan tim maju pertama setelah gempa menghancurkan banyak komunitas. Korban manakah? Oh tadi sudah ya. Ini 46 tadi sudah ya anak kakiku, kakiku kaku-kaku ini sudah diulang tadi. 48. Nah ini gawat darurat kecelakaan pemeriksaan gelisah. Ini apa sih? Kecelakaan badan, tinggi badan, akal dingin, itu GCS. Gelisah, terdapat jejas, jejas, luka, dada, daerah frontal. Nah, udahlah ini pasang Nicolar. Airway, Nicolar. Kenapa? Kan tadi sudah kita airway, kemudian kalau trauma tambah dengan kontrol servikal. Kontrol servikal adalah pasang itu, pasang Nicolar. Kemudian nomor 48 tempat 9 di sini. Kecelakaan ditemukan ekimosis nyeri di daerah plang sianosis. Penurunan kesadaran, ya, cedera dialami pasien di mana? Nomor 48. Fokus mengenai hubungan ekimosis nyeri daerah plang. Penurunan kesadaran menunjukkan hasil, berarti daerah limpa ya. Daerah limpa. Dua nih ada limpanya dua. Cedera limpa, cedera limpa. Dua nih berarti benar duanya. Kemudian nomor 40. Ini pasiennya ada inventory guarding, bunyi usus berkurang, kanan atas ya udahlah kanan apa sih kanan atas ya berarti hepar nih. Kemudian 50 atau 51, 51 meringis ditabrak lari pengendara motor tampak adanya open fraktur tibia dextra. Sekian ada sekian. Tindakannya adalah open ya. Meringis, napas ada berarti tinggal hentikan perdarahan. Hentikan perdarahan. Kenapa lah? Oh, nggak masalah. ABC nggak masalah. Berarti tinggal C-nya. 52. Ini ICU, medik, GGK, kurun koma, asid tes, urin BA. Berarti tinggal hitung output tadi sudah. Sudah sejalannya. Kemudian 53 atau 52. IGD, penuh kesadaran, tanda pemeriksaan terluka lecet, leher. Nah, ini. Jatuh ya apartemen. Berarti ini lihat ini pantau kepatenan jalan apa sini. Penurunan kesadaran, penulisan terlihat luka lecet leher tidak ada. Primer, primer yang hal yang harus dilakukan adalah 52, 52 adalah memantau kepastian jalan nafas. ABC-nya dulu, A-nya dulu ya. Kemudian nomor 53, 53 atau 54 ya. 54. Ini pasiennya 26. 6 di mana ini? Di frontal 2 jam kejadian ditemukan, tidak sadar diri, gaggling. Nah, udah tadi sudah
Ini sudah indikasi ETT tadi sudah pernah kita. Kemudian 5 jadi 54 ya. Benar. 54, 54 atau 55 harusnya. Cik Chinese stock yang gaggling oleh paru maka klien diberikan tindakan suction. Kenapa klien tersebut harus dilakukan suction? Ternyata terdengar gaggling. Ada cairan ya, ada cairan gaggling. Cairan lima. Nih, serangan jantung duduk di rumah dibawa ke IGD, kondisi pingsan, perawat segera memeriksa nadi karotis, hasilnya tidak teraba denyutan. Apa tindakan selanjutnya? Berarti tidak denyut, tidak ada jenut, denut. Lakukan jantung dari luar, kompresi ya. Tidak ada denyut loh ya. 56, 56. Cek kesadaran pasien kondisi tiba-tiba gagal jantung di UGD. Urutan benar. Ayo, CAS. Wah, ini salah. Yang benar sekarang yang mana nih? 2010, masih 2010 nih, salah nih. Belum diperbaharui. Yaitu adalah poin cek kesadaran, panggil bantuan, cek nada. Oh, tadi ya sudah kan? Ini tadi sudah kok. 57, 57. Ini toh seorang petugas triase menemukan korban perempuan dewasa kenapa? Ah, tadi sudah. Ini label merah. Orang toh ya, triase judulnya melakukan triase bukan ini triase dulu kan 40 orang. 57, 58 selesai. 57 atau 58. Dari 1 sampai 57 benar berapa, teman-teman? Benar berapa, teman-teman? Ayo dihitung. Mudah-mudahan ada yang benar semua. Hari benar semua. Ini apa nih? Nah, ini kurang lebih 40, 44. Wah, hebat. Mantap, mantap ya. Siap. Berarti sampai di sini ya. Kita ketemu nanti subuh. Melanjutkan yang tadi. Masih melanjutkan tadi 139 ya. 139. Kita masih punya 139 lagi slide. Oke. Sampai di sini teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.